Perkenalkan, nama saya Kak Nopal. Di sini saya akan menjelaskan alat infus pump. Infus pump adalah satu alat medis atau alat kesehatan yang berfungsi untuk membantu proses penginfusan atau memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien dengan pengaturan waktu serta jumlah tertentu. Bagian-bagian infus pump. Yang pertama ada pole clamp, AC pole supply connector, drip sensor connector, dan alarm connector. Fungsi dari pole clamp yaitu untuk mengklem alat pada tiang infus agar pengoperasiannya lebih mudah dan tidak mudah goyah. Yang kedua, fungsi dari konektor kabel AC yaitu untuk pengaman apabila terjadi sambungan arus pendek atau korsleting. Yang ketiga, konektor drip sensor. Konektor ini berfungsi untuk mengkoneksikan drip sensor apabila digunakan. Yang keempat, ada konektor alarm yang berfungsi untuk dihubungkan dengan perangkat lain seperti nurscal dengan pengaturan tertentu. Dan yang terakhir yaitu detektor udara dalam tabung, berfungsi untuk mendeteksi adanya gelembung udara di dalam tabung selang infus pump. Prinsip kerja infus pump. Sistem kerja alat ini dimulai dari pemasangan selang pada klem yang terdapat pada mekanik infus pump sehingga selang terhimpit oleh finger peristaltik. Pengaturan diinputkan melalui panel kontrol untuk mendapatkan tetesan sesuai resep terapi dokter. Gerigi yang terdapat dalam sistem mekanik bergerak secara peristaltik, menekan selang dan mendorong ke bawah sehingga cairan infus mengalir. Terdapat satu komponen yang dinamakan drip sensor, di mana ia berfungsi untuk menghasilkan pulsa apabila terjadi tetesan pada ruang drip. Pulsa tersebut digunakan untuk memberitahukan sistem mikrokomputer apabila nantinya terjadi kelebihan tetesan dosis cairan infus. Perawatan alat infus pump. Yang pertama, bersihkan setelah proses pemakaian selesai. Keringkan dari kemungkinan cairan yang menetes pada alat. Yang kedua, simpan di tempat dengan suhu udara sejuk. Tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu lembab. Yang ketiga, pengecekan alat secara rutin dengan kalibrasi atau uji fungsi tetesan. Yang keempat, pastikan dalam proses tersebut alat bekerja dengan baik. Yang kelima, charger baterai hingga penuh sebelum disimpan. Yang terakhir, cek juga sistem fuse pada alat agar terhindar dari kemungkinan sambungan arus pendek yang berakibat fatal pada alat. Troubleshooting atau kerusakan. Yang pertama, indikator air berbunyi dan di monitor tidak bisa mendetek analisa. Yang kedua, adanya sumbatan kotoran pada sensor occlusion sehingga sensor tidak dapat membaca secara maksimal. Yang ketiga, adanya gelembung udara pada selang hingga flow sensor mendeteksi adanya gelembung udara. Dan cara penanganannya adalah membersihkan sumbatan pada sensor menggunakan lap atau tisu yang berisi air atau alkohol. Menjentikan selang yang ada gelembung udaranya sampai gelembung udara tersebut hilang atau tidak ada. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.